masa intens investigasi, ketegangan antara Ruben Onsu dan Sarwenda kembali menjadi sorotan publik setelah muncul polemik terkait keterlibatan anak dalam siaran langsung di media sosial. Melalui kuasa hukumnya, Ruben Onsu menyatakan keberatan atas dilibatkannya anaknya dalam live streaming pada malam hari, terutama ketika diminta berinteraksi dengan kolom komentar netizen yang dinilai tidak terkontrol. Ruben Onsu menegaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai untuk anak di bawah umur dan berpotensi berdampak pada kondisi psikologis mereka. Sementara itu, dalam sebuah siaran langsung yang melibatkan Thalia bersama pamannya, Joe Octavianus, terlihat Thalia kurang nyaman saat menerima sejumlah pertanyaan dari netizen, termasuk pertanyaan yang menyangkut perihal kangen atau tidak dengan ayah Ruben. Sang anak kemudian meminta untuk mengalihkan pembahasan ke topik lain. Sebel guys, boleh ganti topik gak? Jangan Pihak Ruben Onsu pun menilai bahwa anak-anak seharusnya dilindungi dari paparan komentar publik yang bebas dan tidak terfilter karena dapat memengaruhi pola pikir serta perkembangan emosional mereka. Lantas benarkah Ruben Onsu kecewa karena tak menyangka anaknya berubah saat konflik dengan Sarwenda yang terus berlanjut? Benarkah Ruben Onsu juga merasa aneh jika anaknya yang sudah lama tidak bertemu dengannya itu tidak menunjukkan ekspresi sama sekali saat netizen bertanya rindu atau tidak terhadap dirinya? Benarkah juga Ruben Onsu merasa heran karena anaknya yang dalam waktu singkat berubah menjadi orang yang tidak disangka-sangka? Apa benar karena ada orang lain yang mempengaruhi anaknya? Pemirsa, bersama intens investigasi kami, hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih di tengah konflik Ruben Onsu dan Sarwenda, kini muncul pertanyaan baru bagi host kondang berusia 42 tahun ini. Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya menyebut bahwa ia keberatan anak-anaknya dilibatkan dalam live Sarwenda di malam hari karena kurang cocok untuk anak-anak. Apalagi jika diminta untuk membaca komentar netizen dalam live, di mana tampak Thalia sedang live bersama pamannya, Joe Octavianus, yang merupakan suami dari Wendy, adik kandung Sarwenda. Thalia seperti kurang berkenan menanggapi pertanyaan netizen, termasuk saat ada yang bertanya kangen apa tidak sama ayah Ruben, dan ia pun meminta agar berganti topik. sebel guys, boleh ganti topik gak? Jangan ganti topik ya. Melihat sang anak dilibatkan seperti ini, maka Ruben Onsu pun memberikan pernyataan tegas. Ia mengenal anaknya sejak lahir. Karena itu, dengan membiarkan atau memberikan kesempatan kepada anak di bawah umur untuk melakukan live dan membaca komentar yang tidak terkontrol, maka sama saja dengan merusak mata, hati, dan pola pikir mereka. Beginilah kekecewaan Ruben Onsu yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Minola Sebayang. ngomongin si itu. Sebel guys, boleh ganti topik gak? Jangan ganti topik guys katanya, ayo. Masa ngomongin nggak penting gitu nggak sih? Ini kan seperti yang sudah pernah abang sampaikan juga itu, bahwa jauh sebelum masalah ini menjadi besar, sebenarnya kita sudah menyampaikan juga ya. Artinya tuh kalau abang melalui kuasa hukumnya ada komplain atau keberatan dari Ruben jika anak-anaknya itu dilibatkan dalam live ya oleh ibunya, apalagi itu cenderung selalu di malam hari ya, karena menurut dia anak kecil itu tidak boleh dilibatkan dengan hal-hal yang seperti itu, pekerjaan yang seperti itu live ya, karena malam ya itu tidak cocok buat anak-anak. Apalagi kan kalau kita lihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Ruben itu, anak-anak ini juga disuruh untuk membaca komen-komen ya, membaca komen-komen, terus kemudian menjawab komen-komen tersebut dalam live tersebut. Nah, ini yang menurut Ruben tidak seharusnya itu dilakukan, karena namanya area publik ya, ketika live TikTok itu walaupun dalam dengan alasan apapun, apa saja bisa jadi bahan pertanyaan dari masyarakat kan begitu ya. Nah, dan kalau kita lihat dari
apa yang di-share oleh Ruben Onsu itu kan juga ada beberapa masyarakat atau netizen yang ketika masuk di live itu kan menanyakan bagaimana kabar ayahnya, kangen enggak kan begitu ya, kalau enggak salah kira-kira seperti itu ya. Nah tapi kan dari reaksi anaknya sendiri kan ada satu komunikasi yang menjawab, artinya jangan tanya itu gitu ya, masalahnya seperti itu, apalagi kemudian terdengar ada orang dewasa yang mungkin meletuk ya, itu tidak penting kan begitu kan. Nah ini yang selalu disampaikan bahwa itu bukanlah satu lingkungan yang aman. Selanjutnya, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang juga menyinggung respons anak dalam konteks pertanyaan mengenai rasa rindu kepada sang ayah. Dalam keterangannya kepada awak media, Minola Sebayang menjelaskan bahwa pertanyaan mengenai apakah seorang anak merindukan ayahnya merupakan hal yang sensitif, terutama jika disampaikan di ruang publik. Ia menilai, secara umum, anak yang masih berada dalam usia belia dan belum banyak terbebani persoalan orang dewasa cenderung akan mengekspresikan perasaan secara spontan dan polos. Ia pun menambahkan bahwa akan terasa janggal apabila seorang anak yang sudah lama tidak bertemu dengan orang tuanya tidak menunjukkan ekspresi kerinduan sama sekali. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa anak-anak belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami kompleksitas konflik orang dewasa. Oleh karena itu, respons mereka terhadap pertanyaan emosional kerap kali dipengaruhi oleh situasi dan pihak yang berada di sekitarnya. Kalaupun memang misalnya ada pertanyaan seperti itu seputar ayahnya, kangen apa enggak sama ayahnya, sebagai anak yang polos dan belum dibebani dengan pikiran atau informasi apapun, seharusnya dia menjawab ya kangen gitu loh. Karena sangat aneh sekali kalau misalnya ada seorang anak yang sudah lama nggak bertemu dengan ayahnya tidak kangen dan tidak menunjukkan ekspresi apapun kan begitu ya, karena itu bukan normalnya seorang anak yang masih di bawah umur. Kemudian, persoalan mengenai komunikasi dan pengaturan waktu pertemuan antara Ruben Onsu dengan anak-anaknya kembali menjadi sorotan. Hal ini mencuat setelah kuasa hukumnya, Minola Sebayang, menyampaikan sejumlah pernyataan terkait kekecewaan mendalam yang dirasakan oleh kliennya. Minola Sebayang menjelaskan bahwa Ruben Onsu merasa kecewa dan terkejut setelah melihat potongan video siaran langsung di media sosial yang menampilkan anaknya bersama anggota keluarga lain. Dari momen tersebut, Ruben Onsu melihat ada perubahan sikap pada anaknya yang tidak ia duga sebelumnya. Menurut penuturan Minola Sebayang, kondisi tersebut membuat Ruben Onsu semakin berusaha menjaga komunikasi yang baik dengan pihak mantan istrinya. Ruben Onsu berharap dapat memiliki waktu bersama anak-anaknya sekitar 2 hingga 3 hari dalam 1 minggu. Namun demikian, hingga saat ini, komunikasi yang telah dilakukan dengan pihak Sarwendah disebut belum menghasilkan kesepakatan yang jelas dan final mengenai pembagian waktu tersebut. Ya kecewa, kan saya sudah katakan. Jadi kecewa ya, dan dia artinya itu heran gitu ya, kenapa anaknya dalam waktu yang singkat kok berubah menjadi orang yang seperti yang dia tidak pernah sangka gitu ya. Nah itu yang membuat Ruben sebenarnya selalu mengupayakan ya dengan cara yang sebenarnya berbicara dengan baik-baik kepada mantan istrinya untuk kapan ini anak-anak memenuhi komitmen yang ada 2-3 hari berkumpul bersama dengan dia. Tapi kan jawaban dari ibunya kan tetap tidak memberikan satu kepastian gitu, dan selalu mengalaskan adanya kesibukan, adanya anak-anaknya sibuk. Nah, apakah yang dimaksud oleh S itu sibuk live ya? Saya nggak ngerti, kita nggak ngerti juga gitu. Sehingga masyarakat juga harus bisa menilainya kan begitu. Apakah ketika ada komunikasi anak-anak sibuk banyak kegiatan, apakah live TikTok malam hari ini juga termasuk kegiatan yang disebutkan oleh ibunya? Jadi kalau memang ini adalah salah satu kegiatan kesibukan yang membuat dia tidak bisa menginap ya 2-3 hari bersama Ruben, karena akan mengganggu jadwal live TikTok mereka yang mungkin sudah sangat rutin ya. Jadi ini juga sangat disayangkan. Minola Sebayang juga menyoroti respons dari netizen dan masyarakat luas terhadap persoalan yang melibatkan kedua figur publik tersebut, turut menjadi catatan penting dalam penanganan isu yang berkaitan dengan anak. Ia menyebut bahwa perhatian publik yang besar tidak dapat diabaikan, terlebih ketika kasus yang berkembang menyentuh aspek perlindungan anak.
Dalam keterangannya, Minola Sebayang menyampaikan bahwa lembaga terkait termasuk KPAI juga memperhatikan dinamika yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap menjadi prioritas utama di tengah mencuatnya konflik antara orang tua yang bersangkutan. KPAI sebelumnya juga kerap mengingatkan bahwa setiap persoalan keluarga yang melibatkan anak perlu ditangani dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk perlindungan dari paparan informasi yang berlebihan di ruang publik. Wajar lah ketika kemudian masyarakat dan netizen menjadikan ini sebagai catatan untuk menjadi perhatian KPAI, sehingga beberapa beberapa komen dan postingan dari netizen kan itu kan KPAI di teks ya kan begitu ya. Karena memang ya ini yang terjadi seperti itu. Jadi artinya kita tidak mengurangi, tidak menambahi, memang yang terjadi situasinya seperti itu. Fakta-faktanya ada. Sama seperti yang Ruben bilang, saya sengaja menjawabnya secara tertulis biar di digital itu ada. Dan ini nggak bisa dipungkiri gitu. Selanjutnya, tidak hanya Ruben Onsu yang menegaskan agar jangan ada orang lain yang mempengaruhi anak-anaknya, tapi Betran Putra Onsu sebagai anak laki-laki tertua pun memberikan penegasan. Lantas, benarkah Betran Putra Onsu juga meminta agar orang rumah Bunda Sarwenda berhenti bicara jahat tentang Ruben Onsu sang ayah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Kemudian di sisi lain, Betran Putra Onsu juga sempat meminta karyawan di rumah Sarwenda agar berhenti bicara jahat dan buruk tentang Ruben Onsu ayahnya. Sikap tersebut disampaikan Betran Putra Onsu dengan nada tegas. Ia menekankan bahwa sebagai anggota keluarga, ia tidak menerima jika ada pihak yang merendahkan atau menghina orang tuanya, termasuk Ruben Onsu. Ia juga meminta agar suasana di lingkungan rumah tetap dijaga dengan saling menghormati dan tidak dipenuhi oleh perkataan yang menyakitkan. Karena itu, saat melihat video bundanya, ia langsung merasa kaget dan menangis. Ia seolah tak percaya kalau bundanya bisa setegak itu berbicara seperti itu, mungkin karena emosinya yang sudah tidak terkontrol lagi. Kamu kaget nggak? Kaget. Aku kaget. Aku nangis kemarin. Karena aku bilang, kenapa bunda bisa ngomong kayak gitu, setega itu. Mungkin aku bilang karena emosinya udah nggak kontrol lagi gitu. Karena itu kan, maksudnya kalau emang udah bunda udah nggak bisa kontrol lagi emosinya, matiin aja live-nya. Matiin live-nya biar nggak ada yang kayak terjadi kayak gini nih. Nah, yang aku bilang tadi, sekarang kan udah kayak gini nih, ya. Itu tuh jangan ilangin tuh, yang sosmed-sosmednya, jangan di private sosmednya. Juga buka komentar untuk TikToknya, semua buka kolom komentarnya. Sekarang udah kayak gini, kalian yang kemarin live gitu, ya. Berarti kamu sempat mantau ya, Nyo ya? Aku mantau kan, aku mantau live-nya aku itu. Maksudnya kalau udah kayak gitu, dimatiin aja live-nya, baru nanti kalau udah moodnya udah aman, baru live lagi. Aku kalau bunda bikin klarifikasi aja aku udah nangis. Ini bukan bunda yang aku kenal. Tolong, aku bilang tadi, tolong nih, ya kakak tolong. Yang sekarang lagi private, ayo dibuka karena kan kalian yang jagain bunda kan, ayo gitu. Bunda posting itu kemarin aku nangis, boleh tanya ya, aku nangis gitu karena yang aku bilang tadi, kalau untuk masalah boykot aku nggak setuju. Jangan karena emang itu aku bilang itu hanya situasi yang dimana bunda lagi kurang nggak kontrol aja gitu. Kalau bunda minta maaf tapi nggak ditujukan buat ayah gimana? Oh, aku no comment kalau untuk itu no comment. Karyawannya semoga untuk itu kalau bisa jangan hilangin sosmed ya, karena kan sekarang udah terlanjur nih ya. Untuk karyawannya siapa tuh, nggak enak aku spill namanya, jadi
Aku harap jangan hilangin sosmednya karena udah terlanjur juga, udah netizen juga udah cari. Tapi pada saat kamu tinggal di sana juga ada omongan-omongan jelek soal ayah nggak sih? Iya. Seperti yang dikatakan di yang sedang beredar sekarang. Karena kalau kita bekerja di dunia entertain kan kita nggak setiap hari yang kayak maaf yang aku bilang tadi yang dibilang gitu. Kan karakter di TV kan emang kayak gitu. Kan karakter lucu-lucuan kayak gitu. Nggak mungkin kan setiap hari dia di rumah juga kayak gitu. Veteran Putra Onsu juga menanggapi dukungan dari para selebriti untuk ayahnya. Ia menyampaikan bahwa dirinya menghargai berbagai dukungan dan komentar positif yang diberikan oleh rekan-rekan sesama artis kepada sang ayah. Ia menegaskan bahwa menurut pandangannya, Ruben Onsu adalah sosok yang selama ini dikenal sebagai pribadi yang baik, terutama dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hubungan sosialnya di dunia hiburan. Selain itu, ia juga menyinggung mengenai ibunya, Sarwenda. Ia menilai bahwa sang ibu juga merupakan pribadi yang baik dan penuh perhatian terhadap keluarga. Menurutnya, kedua orang tuanya memiliki karakter yang positif, meskipun dalam perjalanan kehidupan tidak lepas dari berbagai dinamika dan penilaian dari luar. Ia menyebut bahwa apabila tidak ada pihak yang memprovokasi atau mengompori situasi, serta lingkungan di sekitar tetap kondusif, maka hubungan antara anggota keluarga dapat tetap terjaga dengan baik. Maka seperti inilah ungkapannya. Karena kan kalau untuk permasalahan itu karena emang mungkin yang aku lihat ya emang ayah emang sebaik itu orangnya. Bunda juga orangnya baik kok. Bunda itu orangnya baik kalau nggak dikomporin aja aku bilang tadi. Kalau punya lingkungan yang sehat aja buat bisa aku juga karena masih muda, masih belum terlalu ngerti apa-apa, mungkin karena contoh kayak aku kalau misalkan punya lingkungan yang baik yang bisa kasih tahu aku kalau misalkan lu jangan ngomongnya kayak gini-gini ya, jadi aku juga bisa ikutin karena lingkungan. Selanjutnya, selain sulit bertemu dengan anak-anaknya, Ruben Onsu pun sebut komunikasi langsung dengan Sarwenda akan berujung saling menyakiti. Benarkah karena alasan itulah yang membuat Ruben Onsu jadi lebih memilih berkomunikasi lewat perantara kuasa hukumnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Sebelumnya, Ruben Onsu juga memberikan klarifikasi terkait pola komunikasinya dengan mantan istri, Sarwenda. Dalam keterangannya kepada awak media, Ruben Onsu menyampaikan bahwa saat ini ia memilih untuk tidak berkomunikasi langsung secara pribadi dan lebih memilih melalui jalur kuasa hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Ruben Onsu melalui sambungan video call yang difasilitasi oleh kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Untuk hal yang seperti ini kayaknya memang harus selalu diluruskan. 2 tahun terakhir memang saya lebih banyak diam, saya pikir ini akan usai, tapi ternyata kayaknya menjadi bola liar terus untuk berbagai pihak gitu ya. Nah, ini saya minta Bang Minola untuk meluruskan berdasarkan data yang saya punya, berdasarkan hal yang saya jalanin. Kan nggak mungkin ya kalau nggak ada, kalau kita selalu bilang baik-baik saja, tapi ternyata memang nggak baik-baik saja gitu. Akhirnya akan menjadi hal yang tidak baik gitu. Tapi ini disampaikan bagaimana itu sudah dilampirkan, saya sudah mencoba berkomunikasi lewat WhatsApp. Tapi kenapa harus lewat pengacara? Karena komunikasi dengan cara langsung tuh ujung-ujungnya tidak baik. Akhirnya masih terus saling menyakitkan. Justru yang saya lakukan itu adalah supaya tidak saling menyakitkan. Makanya lewat pengacara untuk mengambil jalan tengahnya. Itu yang seperti itu sih sebenarnya gitu. Dan mudah-mudahan pasukan ini ya bisa meluruskan hal-hal yang kayaknya ini dari sisi kita. Kami tidak pernah bilang siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi mungkin saya menggunakan hak jawab saya saja. Kami tidak. Ini hal yang buat saya cuma gini, saya ini ayahnya udah selesai gitu, ya. Jadi kalau dibahas tentang nafkah tentang ini, kalau baru cari nafkah 6 bulan, ya, kemarin
ketika jadi peringat dan jadi payah keringat saya capek pun kemana? Kalian pada kemana semuanya? Gitu, hanya dinilai dari 6 bulan terakhir gitu. Ya udah, kalau tidak sanggup serahkan anaknya ke saya yang membesarkan sini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Guys, boleh ganti topik gak? Jangan Udah ganti topik ya.